saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Sudarno Sitanggang dalam acara Kita Istimewa, sebab memang kita istimewa. Haleluya. Seperti yang telah saya katakan dalam video saya sebelumnya, bahwa saya akan membahas tentang adat dan juga iman Kristen, khususnya adat Batak dan juga iman Kristen, apakah sesuai atau justru bertentangan. Saudara yang terkasih, saya tidak akan membenturkan antara adat dan juga iman, tetapi saya hanya akan memberikan ataupun menjelaskan ataupun melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, Bapak Ibu, jika di video yang sebelumnya saya telah membahas tentang mangokal holi, apakah itu berhubungan atau selaras dengan Alkitab atau justru bertentangan dengan Alkitab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pasangap Naturas Dumoding. Pasangap Naturas Dumoding adalah upacara yang dilakukan untuk menghormati orang tua yang sudah meninggal. Kadangkala saudara, karena begitu besar cinta kasih anaknya kepada orang tuanya hingga kelewatan, maka seringkali dia beranggapan bahwa orang tua itu harus dikasihi walaupun sudah meninggal. Nah, macam-macam atau bentuk penghargaan yang diberikan anak kepada orang tua bisa saja dengan seperti memberikan makanan kesukaan pada waktu orang tuanya masih hidup, semasa orang tuanya masih hidup, memberikan minuman ataupun menyajikan sirip pinang ataupun menyalakan rokok ataupun menyalakan lilin di atas kuburannya dengan maksud menghormati, dengan maksud mengasihi, dengan maksud bahwa dia memiliki tujuan atau dia memiliki pengertian orang tua yang sudah meninggal itu masih hidup dan masih bersemayam ataupun masih bersama-sama dengan dia, atau hidup orang tua yang sudah meninggal itu melihat kehidupan anak-anaknya. Nah, saudara terkasih, orang Batak mengenal dengan istilah todi, begu, dan juga sahala. Todi adalah apa yang dimiliki oleh orang atau manusia selama dia masih hidup, sedangkan sahala adalah sesuatu yang lebih luas lagi maknanya, sesuatu yang bisa berkurang ataupun sesuatu yang bisa bertambah. Sedangkan begu adalah sesuatu roh yang roh orang mati. Lalu ada banyak penjelasan tentang todi, begu, dan juga sahala. Tetapi yang saya mau katakan, saya akan memberikan inti daripada masalah ini, inti daripada sahala itu sendiri. Nah, sahala adalah roh suci yang bersumber dari debata mulai jadi Nembolon yang diberikan kepada manusia-manusia yang terpilih melalui bala bulan. Nah, konsep pengertian itu berarti masih konsep pengertian animisme, konsep pengertian yang tidak berdasarkan dengan ajaran Alkitab, konsep pengertian yang merupakan di luar kekristenan. Lalu kemudian wujud sahala itu tidak dapat dilihat, itu merupakan sesuatu yang gaib. Nah, orang yang sudah meninggal bisa meningkat rohnya menjadi sahala, yang tadinya adalah todi, yang tadinya adalah begu, itu bisa meningkat menjadi sahala apabila semasa hidupnya dia berkelakuan baik. Jadi sahala itu adalah roh seseorang yang meningkat apabila dia waktu hidup berkelakuan baik dan juga suci, ataupun dia memiliki kekuatan khusus yang diberikan oleh mulai jadi Nambolon. Sedangkan begu adalah roh dari orang yang meninggal, tetapi waktu masa hidupnya dia itu berkelakuan buruk, berkelakuan jahat kepada sesama, berkelakuan jahat terhadap orang tua ataupun terhadap yang lain. Nah, saudara terkasih, apakah Pasangap Naturas Dumoding itu adalah sesuai dengan Alkitab? Terkadang saudara, kita terlalu membesar-besarkan masalah, tapi terkadang juga kita terlalu menganggap sepele hal-hal kecil. Nah, hal ini merupakan hal-hal yang cukup kecil yang biasanya tidak digubris oleh orang-orang ataupun para hamba-hamba Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa roh orang yang sudah meninggal dipercaya masih memiliki sahala, dipercaya masih memiliki bego. Oleh karena itu orang yang sudah meninggal itu akan selalu melihat dan mengawasi orang yang masih hidup. Itulah bunyi kepercayaan dari orang Batak yang animisme. Tapi ternyata
belakangan ini justru praktik itu justru banyak sekali diminati ataupun dipegang oleh masyarakat Batak Toba yang sudah beragama Kristen. Apakah Alkitab mendukungnya? Alkitab mencatat di dalam Ayub pasal 7 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 bahwa orang yang sudah meninggal tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup. Jadi jelas sekali bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak lagi mengawasi orang yang masih hidup atau melihat orang yang masih hidup atau berada di dalam dunia orang yang masih hidup, tetapi mereka berada di dunia orang-orang mati. Lalu kemudian dengan jelas sekali di dalam Lukas pasal 16 ayat 22 ataupun yang sering kita dengarkan tentang cerita Yesus tentang Lazarus dan juga orang kaya yang mati. Lazarus ketika dia mati, ketika dia meninggal, dia dibawa oleh malaikat langsung ke pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang yang kaya itu ketika dia meninggal, dia langsung dibawa ke alam maut. Dia mengalami siksaan di sana. Lalu kemudian dia memohon kepada Abraham supaya dia mengutus Lazarus memberikan pesan kepada saudara-saudara yang masih hidup, supaya ketika saudara-saudara yang masih hidup itu ketika dia meninggal, mereka tidak bersama-sama di alam maut. Lalu kemudian singkat cerita bahwa hal itu ternyata tidak direspon dengan ataupun tidak diwujudkan. Itu berarti bahwa yang masih hidup dan juga orang yang sudah meninggal tidak memiliki hubungan apa-apa, tidak bisa berhubungan dan tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu bagaimana dengan bunyi hukum Taurat yang kelima tentang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ayat ini seringkali dijadikan dalil, seringkali dijadikan dasar bagi mereka untuk pasangan natoras walaupun sudah meninggal. Saya mau katakan saudara bahwa ayat itu diperuntukkan untuk manusia-manusia atau orang-orang yang masih hidup di dunia. Bukan untuk orang yang di dunia masih hidup lalu kemudian dipraktekkan juga ketika dia sudah meninggal. Nah, hukum ini mencakup semua tindakan baik, semua tindakan hormat, semua ketaatan terhadap orang tua, seperti dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dan juga ketiga, dan juga Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-20 bahwa orang tua atau anak harus taat kepada orang tua. Nah, itulah daripada kepenuhan daripada hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam Keluaran pasal 21 ayat 15 hingga 17 bahkan Allah menuntut setiap orang yang memukul dan mengutuk orang tuanya mendapat hukuman mati. Jadi jelas sekali Allah sangat mementingkan penghormatan anak terhadap orang tua. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, itu adalah penghormatan anak terhadap orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Jadi penghormatan terhadap orang tua sesudah meninggal sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna, serta menimbulkan dosa. Nah, menimbulkan dosa artinya bahwa kita menjadikan diri kita musyrik, kita menjadikan diri kita berhala, kita menjadikan diri kita seperti tidak punya Tuhan, tidak punya pengharapan. Sedangkan Alkitab berkata Allah adalah pengharapan. Jadi saudara-saudara, pasangan natoras dung mondeng itu adalah sesuatu perbuatan salah dan juga berdosa. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.